Saya di mana duduknya? Pimpinan biasanya sudah bulat. Podcast Awasiu, awas. Podcast kali ini kita akan datangkan satu narasumber. Kita akan bongkar dapurnya Bawaslu. Kali ini saya undang adalah Kang Ade Rahman. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Pertama kali di Bawaslu tahun sabara, Kang? Masuk di 2014. Masuk 2014. Pertama kali masuk langsung di divisi SDM. Divisi SDM dan administrasi. 2014 sudah permanen Bawaslu Jabar. Sudah. Oh, sudah. Jabar permanen itu 2013. Kantor di mana, Pak? Di Turangga 25 lantai 3. Cuma berapa? 6 ruangan kalau nggak salah. Masuk jadi staf Bawaslu Jawa Barat. Pengalaman apa Pak ada yang bisa diceritakan, Pak? Nah, ada momen lucu ini. Ini pas saat saya masuk ya. Iya. Izin Pak, saya bilang gitu. Saya di mana duduknya gitu. Karena keterbatasan meja itu ya. Akhirnya nggak ada katanya. Kalau mau depan aja. Saya bingung di depan. Ya udah, ini kan duduk di tempat satpam. Jadi ke staf keuangan duduk di tempat satpam. Betul. Jadi gimana Pak? Kalau datang tamu itu gimana? Ya sama seperti satpam. Cuma bedanya saya nggak pakai seragam. Oh gitu ya. Pakainya kemeja. Kemeja Bawaslu ya. Ya dari pagi sampai sore ya di tempat satpam. Ya. Awal ngomong bahwa diterima menjadi staf keuangan, ditempatkan di tempat satpam. Betul. Jadi yang lain ada pertanyaan, sebenarnya saya itu staf keuangan atau satpam? Betul. Nah, kalau lihat dari kacamata di internal, ada nggak sih masyarakat yang mau mendaftarkan diri menjadi anggota pengawasan? Saya rasa kalau sekarang lebih bagus ya. Oh, karena masyarakat banyak mengenal sih Bawaslu. Yang sebelumnya kan waktu 2015 nyebut Bawaslu aja masih Banwaslu. Banwaslu ya? Banwaslu atau mereka kalau nggak Banwaslu ya KPU. Padahal kan dua sisi lembaga yang berbeda. Yang membludak itu di 2018. Karena dulu kan kerjanya hanya pertahapan ya. Misalkan setelah pilkada atau pemilu selesai kan dibubarkan. Nah mereka mungkin berpikir setelah Bawaslu permanen dan 5 tahun juga. Nah itu. Jadi animonya ya sangat tinggi sih. Sangat tinggi ya untuk tingkatan kabupaten. Kalau tingkatan kecamatan? Dulu itu tidak ada batasan, mesti berapa kali menjadi penyelenggara. Akhirnya kebanyakan sih orang-orang itu saja. Kira-kira rata-rata kalau misalkan di tingkatan kabupaten per harinya yang mendaftar berapa orang Pak Ade? Biasa kalau hari pertama itu nggak terlalu banyak. 50 itu? Hari pertama 50. Hari kedua naik. Naik 10, 60. Biasanya animo masyarakat membludak itu di hari terakhir. Ada beberapa persyaratan ya. Yang banyak seperti ijazah, terus kesehatan jasmani, rohani, ya terus misalkan pernyataan tidak mau mengikuti parpol. Betul. Secara keseluruhan Bawaslu itu 127. Betul. Komisioner di tingkatan kabupaten kota. Yang mendaftar berapa banyak Pak Ade? 4 kali lipatnya. Kurang lebih 800 sampai 1000 orang. 800 sampai 1000 orang. Sampai 1000 orang. Betul. Itu 2018. 2018. Cara verifikasinya gimana itu kalau banyak orang sampai 800 orang? 800 itu kan keseluruhan ya. Karena setiap hari itu kan datang kita langsung verifikasi berkas. Kalau uji faktual ada? Uji faktual ada. Setelah verifikasi administrasi ya nanti tahapannya. Salah satunya adalah bahwa Bawaslu itu tidak boleh tercatat menjadi anggota partai selama 5 tahun. Betul. Cara mengeceknya itu gimana Pak Ade? Nah kalau misalkan dia lolos di verifikasi administrasi, kita cek nanti menghubungi ke kantor kalau cabang DPC ya. Di DPC atau ke DPP-nya. DPP-nya. Betul. Arahan pimpinan dalam rekrutmen gitu gimana? Arahan pimpinan sesuai aturan yang ditetapkan. Kita verifikasinya ketat sih di situ. Penerimaan misalnya sampai pukul 16. Nah, dari pukul
17 sampai dengan pukul 12 atau pukul 1 kita itu verifikasi berkas. Jadi misalkan ketika pimpinan bahwa kita mengadakan rekrutmen, kita harus mengadakan evaluasi. Poin-poin pentingnya ini. Apakah itu langsung diterjunkan atau diterjemahkan ditelan mentah-mentah ataukah misalkan waktu itu kita ada tim ya, leadernya sih kalau di sekretariat kan ada tim asistensi yang terlibat. Kalau dulu ya. Tim asistensi. Jadi yang berasal dari tim asistensi itu biasanya sudah bulat. Gitu. Jadi kita tinggal mengikuti arahan. Misalkan A, B, C-nya sudah jelas sih. Di 2019 sudah tidak ada tim asistensi. Betul. Sebagai staf SDM, apa yang terjadi? Sekarang karena banyak struktural ya, diganti dengan struktural. Nah itu kita paling pengganti ke struktural. Tapi memang ada perbedaan bukan nama style ya. Kalau misalkan tim AS itu kan kalau misalkan mereka dikasih kerjaan nih, kalau belum selesai sampai pagi sampai 2 hari mereka nggak pulang-pulang. Beda lagi dengan struktural ya. Struktural kan mereka jamnya kan ketat ya. Gitu. Pak Ade sebagai divisi SDM, sebagai staf SDM sekarang merangkap menjadi staf pengelola barang negara. Barang milik negara. Itu gimana Pak Ade cara membaginya barang milik negara dengan staf SDM, bagaimana caranya Pak Ade? Kalau sekarang saya mungkin fokus di SDM ya. Di SDM di BMN. Nah, karena kan peralihan waktu itu tim AS itu kan tidak ada. 2018 ya. 2018 tim AS tidak ada. Kalau langsung diterjunkan terhadap struktur. Betul. Dan beban struktur itu langsung terhadap staf. Betul. Artinya bahwa satu orang bisa saja memegang 2 fungsi. 2 fungsi. Pada waktu itu fungsi SDM dan fungsi pengelolaan barang milik negara. Oke, terima kasih Pak Ade. Hatur nuhun pisan. Hatur thank you. Terima kasih. Podcast Awasiu. Awas.